Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novel Pujono, saya mahasiswa STEM di Bandung. Kebetulan saya akan mewawancara seorang pengusaha muda yang sukses luar biasa, baik dalam bidang akademis maupun bisnis. Perkenalkan, di sebelah saya sudah hadir Bapak Ridwan. Beliau masih muda, pengusaha sukses, jaringannya banyak, dan mungkin beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan di dalam wawancara ini. Baiklah, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak Ridwan ya, di saat pandemi COVID-19 begini, justru Bapak bisnisnya malah berkembang pesat. Mohon maaf nih Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan Pak. Boleh. Awal ya, itu adalah nama usaha Basannya apa nih Pak? Baik, untuk usaha yang saya jalankan sebetulnya banyak bidang ya Pak. Baik di bidang konvensional, ada bidang juga untuk bisnis produk dan jasa dan lain sebagainya. Untuk yang saya fokuskan hari ini, salah satunya mungkin yang hari ini di kantornya langsung, itu PT BES. PT BES ini bergerak di bidang produk dan jasa seperti itu. Oke. Kebetulan ini alamatnya di Bandung ya Pak ya? Bandung, ya. Kebetulan kita lagi di Bandung di Surapati Core. Kebetulan Surapati Core ini adalah suatu kawasan perkantoran dan bisnis yang ternama di Kota Bandung. Gitu. Ngomong-ngomong berapa pertanyaan? Maaf Pak ya, kita gugup nih dengan pengusaha sukses gugup bisa. Berapa karyawan yang ada saat ini Pak? Gitu. Baik, kalau untuk berbicara tentang PT BES, kebetulan Pak ini usahanya di bidang produk dan jasa. Jadi pengembangannya tidak secara konvensional, tapi secara penjualan langsung. Jadi secara penjualan langsung artinya dia berjenjang atau jaringan. Jadi ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah berbagai negara di benua-benua juga gitu ya. Alhamdulillah kalau untuk PT BES pribadi jaringannya sudah luas. Untuk saya pribadi sebetulnya alhamdulillah jaringannya 50% anak muda, 50% orang tua. Gitu ya. Selalu saya bilang anak muda jangan dulu. Seperti itu. Alhamdulillah saya pribadi khususnya itu lebih fokus ke jaringan yang di Pulau Jawa. Gitu. Sudah berapa lama nih Pak Bapak merintis usaha ini? Oke. Nah, berbicara dengan bisnis PT BES Pak, gitu ya. Saya pribadi tidak pernah menekankan berapa lama saya berjuang atau bergabung di sini. Tapi berapa lama kita fokus atau kita memperjuangkan bisnis ini, gitu ya. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi yang saya rasa fokus benar-benar memperjuangkan bisnis ini baru hanya 3 bulan saja Pak. Gitu. Luar biasa. Yang fokusnya gitu ya, untuk bergabungnya, untuk melaluinya itu ya mungkin melaluinya biasa, itu saya anggap hanya sekedar berada di ruang lingkup saja, tapi tidak fokus mengerjakannya. Yang fokus hanya baru 3 bulan saja gitu. Kebetulan saat ini kan sedang pandemi COVID-19 ya Pak ya. Jadi dari segi daya beli masyarakat juga menurunnya drastis Pak. Gitu, ini ada saya bertanya gitu, berapa harganya sih barang yang Bapak ini kan itu yang bisniskan itu? Baik, takut nanti ada ini juga Pak ya. Tadi kan pertanyaan tentang berapa lama ya. Artinya nanti ini pengusaha baru berarti gitu ya. Nah, saya jawab kembali ya berarti. Oke, sebetulnya saya berjuang atau menjalankan bisnis ini hampir sekitar 1,5 tahun ya gitu ya untuk fokus di PT BES ini. Tapi fokus dalam artian mengerjakannya langsung dengan fokus seriusnya itu baru 3 bulan gitu. Jadi mungkin itu dari lamanya. Dan untuk produknya harga gitu ya, yang di masyarakat itu berapa sih, kayak gimana, ini takutnya nggak sesuai market. Nah kebetulan produk-produk di PT BES itu relatif dan menyesuaikan dengan berbagai kalangan Pak. Kebetulan produk-produknya luas. Jadi ada produk untuk perawatan mesin. Jadi produk di PT BES itu dia menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua orang yang kita hadapi adalah orang-orang itu market kita. Karena
salah satunya produk penghemat bahan bakar misalkan atau perawatan mesin. Artinya setiap kali kita keluar kita akan bertemu dengan orang yang pakai kendaraan. Itu market kita. Begitupun ada mungkin yang nggak pakai kendaraan tapi dia di sawah. Kebetulan kita punya produk untuk peternakan dan ke pertanian. Selanjutnya ada juga untuk yang aktivitas enggak, terus ke sawah enggak, dia hanya di rumah aja mengurus diri. Biasanya untuk para perempuan yang untuk glowing gitu Pak ya. Nah kita juga punya produk-produk kesehatan dan kecantikan gitu ya. Plus untuk harganya sendiri produk di PT BES itu relatif. Jadi ada dimulai dari harga Rp5.000, ada Rp25.000, ada yang Rp125.000, ada yang Rp65.000, ada yang Rp250 dan Rp500.000 gitu, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin marketnya menengah ke bawah yang tadi low budget. Kalau untuk yang menengah ke atas ya tadi gitu ya, untuk para artis dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, luar biasa ya, pangsa pasarnya terbuka luas ya. Terbuka luas ya, luar biasa. Pertanyaan saya mungkin apakah ini termasuk di dalam multi level marketing Pak Ridwan? Oke. Sebelum saya jawab tentang multi level marketing gitu Pak ya, saya akan sharing tentang bahwasanya multi level marketing di Indonesia itu sangat judgementnya jelek Pak di Indonesia. Karena seakan-akan multi level marketing itu yang ada di mindset orang Indonesia penipuan, kecurangan, cuci otak, cuci uang dan lain sebagainya. Nah hari ini saya jelaskan bahwasanya multi level marketing itu sebetulnya tidak ada kesalahan di titik itu. Multi level marketing adalah ising nakiroh di sini kalau di bahasa kitabnya. Jadi di ising nakiroh bahasanya itu umum, dalam artian itu MLM itu dia umum, gamblangan bahwasanya singkatannya sekedar multi level marketing yang dalam artian sebetulnya dari zaman Rasul itu sudah ada Pak. Gitu. Dimana contoh saya mungkin sharing ngajarin bismillah ke tetehnya. Nah tetehnya misalkan ngajarin bismillah ke bapaknya. Ketika bapak baca bismillah, insya Allah saya juga dapat pahala. Nah itulah pengertian daripada multi level marketing sebetulnya. Yang salah di multi level marketing sebetulnya diisi ma'rifatnya atau di sisi khususnya. Di sisi khususnya MLM-nya ini umum. Di bawahnya ini yang khusus ada di situ money game, ada money laundry, ada PLBS. Kalau money game dia sama money laundry hanya mencuci uang, mencuci otak, menjual impian, iming-iming, dan rata-rata cuman ngajak daftar, tapi dia tidak dalam artian itu tidak dibina. Kalau nggak ngajak orang nggak dapat, gitu kan. Terus nggak dapat produk dan lain sebagainya. Jadi di situ ada kemungkinan untuk rugi atau tidak mendapatkan hasil sepeser pun. Nah, kalau kita pribadi di PT BES, di sini saya bilang ini adalah PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Karena kenapa di bidang syariah? Karena sudah legalitas halal dari MUI, gitu Pak. Jadi baik produk dan bisnisnya sudah halal fatwa MUI. Nah, selanjutnya di PT BES ini, insya Allah baik dan tidak ada yang namanya saling merugikan. Plus di PT BES tidak ada yang namanya balik modal atau rugi. Di sini yang ada hanya untung dan untung banget. Gitu saja gitu ya. Lebih jelasnya mungkin seperti apa nanti kita boleh gali lebih dalam gitu ya. Betul. Jadi mungkin ini kalau dari MLM itu MLM syariah nih Pak ya. Gitu. Ya bagus ya. Ini memang luar biasa ya, karena yang dengan sistem syariah itu lebih aman ya. Lebih aman. Soalnya seperti MLM yang dulu itu kan namanya sudah pada kemana Pak, kita nggak tahu ya. Ini karena kita internal nggak apa-apa ya, sebut namanya ya. Boleh. Kayak Amway, terus apalagi MLM yang zaman dulu tuh Pak, yang saya waktu muda gitu, sekarang udah nggak kedengaran lagi gitu Pak. Makanya apa? Jujur saya juga trauma Pak tentang MLM. Dulu semester 3 saya pernah gabung seperti bisnis yang MLM seperti itu. Saya daftar 10 juta sama teman saya, dan itu saya rela-rela ngejual sapi bapak teman saya. Bukan sapi bapak ya? Sapi bapak teman saya 10 juta itu kami daftarkan, kami kerjakan, dan ternyata di saat kami harus mendapatkan reward kami ditinggalkan oleh perusahaan tersebut. Nah itu yang dinamakan multi level marketing yang money game, money laundry, dan lain-lain. Jadi kawan-kawan semuanya jangan salah paham gitu ya. Ketika ada istilah kata MLM hari ini, teliti dulu MLM itu yang seperti apa. Karena gini, MLM saya pandang di Indonesia seperti
pandangannya seperti sales di Indonesia. Betul. Orang kalau mandang sales di Indonesia, dia selalu mikir bahwasanya sales wanita cantik di pinggir jalan, seksi, jualan rokok. Rata-rata kalau di Indonesia. Padahal sales itu hanya sekedar singkatan bahwasanya bahasa Inggris sales itu menjual atau penjual. Dalam artian MLM juga kan seakan-akan negatif, padahal itu hanya sekedar singkatan, gitu ya, seperti itu. Nah, cukup sangat menarik ya kita ngobrol dengan Pak Ridwan. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk memulai usaha ini berapa modal Bapak nilainya mengawal daripada awal usaha ini Pak? Oke. Modalnya berapa nih Pak? Nah, untuk dari PTBS sendiri Pak, kebetulan di PTBS itu sudah ada tata caranya untuk bergabung, untuk menjalankan gitu ya. Untuk bergabungnya sendiri simpel sih Pak. Yang pertama memang kita sesuai peraturan perundang-undangan harus ada sistem pendaftaran. Pendaftaran hanya Rp100.000, itu mendaftarkan identitas kita bahwasanya kita jelas agen PTBS ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya tidak ada daftar ulang, tidak ada ini itu dan sebagainya. Yang selanjutnya ketika kita udah daftar, kita hanya tinggal belanja Pak. Karena setiap bisnis saya rasa kita kalau mau berbisnis pasti belanja dulu produknya baru kita jual. Tidak ada yang namanya kita langsung ngejual. Nah, di sini alhamdulillah kita nanti langsung belanja. Belanja itu di sini ada beberapa peringkat Pak. Jadi peringkat pembelanjaan gitu ya. Kalau di PTB sendiri ada peringkat basic, ada peringkat reguler, ada peringkat bisnis, eksekutif dan priority. Nah, kalau untuk basic itu kalau yang biasanya di basic di angka 1,5. Tapi kalau untuk yang promo kebetulan kita ada peringkat promo juga. Jadi basic di angka 2 juta. Jadi tergantung apakah mau ambil yang luxury atau ambil yang paket promo luxury gitu. Seperti itu. Plus saya pribadi untuk bergabung di bisnis ini, jujur saya pribadi karena dulu itu satu kepepet, dua butuh, yang ketiga karena saya orangnya ngotot. Jadi alhamdulillah saya dulu ketika ditawarkan satu unit bisnis, bagi saya itu jawaban dari doa saya. Terus itu bagus, alhamdulillah hari itu ditawarkan, saya besoknya langsung bergabung, plus saya ambil langsung paket yang tertinggi, priority. Ya, kalau priority itu kalau yang luxury 46.500.000, kalau untuk yang paket promo atau peringkat promo luxury itu 62 juta. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak Ridwan, PTBS ini seperti franchise ya Pak ya? Seperti saya bilang, mungkin ada di atas holdingnya ini siapa nih sebetulnya yang on the top ownernya itu? Oke, ownernya ya. Siapa nih kira-kira yang paling atasnya nih? Oke, Pak, saya perkenalkan ya bahwasanya owner di PTBS ini adalah anak karya Indonesia juga, anak putra Indonesia juga ya. Beliau orang Solo, alhamdulillah rumahnya tinggal di sini Pak, di belakang kantor di Suropatikor gitu ya. Jadi orang Indonesia, suatu kebanggaan bagi saya karena saya berbisnis bersama ownernya orang Indonesia. Karena bagi saya ketika kita berjuang di satu bisnis, kita punya owner, secara otomatis semakin kita sukses semakin ownernya makin sukses. Ketika saya sukses berarti saya mensukseskan orang di atas saya atau ownernya gitu ya. Kalau saya semakin bangga dengan produk Indonesia. Kenapa? Karena kita memperkaya orang Indonesia. Kalau kita bekerja di ownernya orang luar negeri, secara tidak langsung, secara tidak sadar, sebetulnya kita sedang menjadi babu di negeri kita sendiri. Nah, alhamdulillah saya perkenalkan, nama beliau namanya Bapak Haji Febrian Agung. Beliau ini masih muda, usianya masih 35 tahun, Pak. Ya, alhamdulillah triliuner soleh. Beliau OKB, orang kaya barokah, gitu ya. Nah, beliau sedekah berasnya saja per bulan itu 20 ton. Terus di bisnis ini yang unik, Pak, beliau selalu mengadakan yaitu pelatihan SLC, Spiritual Leaders Camp. Kalau anak muda atau anak SMA biasanya mungkin pesantren kilat gitu ya. Di bisnis lain tidak ada saya temukan Pak satupun. Di bisnis ini berkumpulnya para mitra, berkumpulnya para member, berkumpulnya para anggota agen ini dari seluruh Indonesia kumpul di satu titik, biasanya di KBB di masjid sana. Nah, terus berkumpulnya di sana itu
tidak pandang bulu Pak. Biasanya berbagai jabatan dan sebagainya semuanya nanti nyantri gitu. Pakainya sarungan tapi keluarnya dari Pajero Cash Pak. Seperti itu. Jadi alhamdulillah di PTB sendiri sudah membagikan sekitar 2000 lebih mobil cash itu untuk mitra-mitranya baru dalam jangka waktu 2,5 tahun. Waduh, luar biasa ya. 2,5 tahun sudah bisa beli Pajero ya Pak ya. Kalau untuk dapat Pajero per orangnya itu Pak masing-masing gitu ya. Saya pribadi untuk dapetin mobil cash itu alhamdulillah diizinkan sama Allah. Motornya pertama saya fokus 8 hari kerja saya dapat motor pertama. 1 bulan berikutnya saya dapat motor kedua, 2 bulan berikutnya saya dapat motor ketiga, dan 3 bulan saya dapat 3 motor dan 1 mobil cash. Luar biasa. Seperti itu. Jadi di bisnis ini rata-rata 12 bulan itu udah tembus ke luxury 1 miliar Pak. Jadi tahapan reward untuk mokesnya. Jadi di sini ada namanya reward mokes. Nah reward mokes ini dia berjenjang atau bertahap. Dan ini untuk mendapatkannya kita nanti mengumpulkan poin pembelanjaan akumulasi, poin tanpa batas waktu. Dalam artian kalau poin tanpa batas waktu tidak ada riset, tidak ada yang namanya kewajiban belanja ulang dan lain sebagainya. Jadi kita di bisnis ini tidak seperti balap lari. Kalau balap lari siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 dia sukses. Kalau di sini siapapun yang sampai ke finish dia akan sukses. Gitu ya. Dan tadi berjenjangnya yang pertama di sini ada mokes, motor cash atau boleh umroh, tiket umroh atau uang 20 juta. Yang kedua ada mobil cash. Itu biasanya kalau anak muda zaman dulu Mobilio, anak muda zaman sekarang Honda Jazz. Begitu Pak. Ada yang selanjutnya ada Big Mo Cash. Big Mo Cash itu kalau enggak Pajero, kalau enggak Civic, kalau enggak uang 500 juta. Dan yang terakhir ada luxury atau rumah 1 miliar. Jadi secara otomatis kalau kita mengerjakan 1 tahun di bisnis ini, semuanya akan kita dapatkan karena kita enggak riset lagi. Kita akan terus menerus. Ketika kita mendapatkan semuanya dalam artian berarti kita 1 tahun bisa mendapatkan 1,67 miliar berjuang di bisnis ini. 1 tahun berjuang di bisnis ini 1,67 miliar berarti kalau kita bagi penghasilan kita 1 bulannya bisa sekitar 139 juta Pak sebulan. Kalau gaji 139 juta sebulan berarti itu pegawai negeri sipil dengan apa ya Pak? Kurang tahu deh Pak. Makanya hanya ada di para pejuang bisnis gitu ya, pengusaha, hanya pengusaha seperti itu. Ya kalau saya bandingkan. Betul Pak. Golongan berapa tuh ya? Sebulannya segitu. Bahkan mungkin bisa mendekati ke gaji presiden ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Pak Iwan ya. Nah ini mungkin dari beberapa pertanyaan sudah bisa kita simpulkan Pak. Ini ada satu pertanyaan yang memang di sini inti dari semua pertanyaan ini Pak Iwan adalah motivasi apa nih yang ada di dalam diri Pak Iwan gitu ya sehingga bisa menjalankan ini semua Pak gitu. Oke. Yang pertama mungkin satu kata untuk saya pribadi untuk kita semua bahwasanya tua itu pasti, dewasa itu keputusan, dan sukses adalah saya ulangi ya. Tua itu pasti, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, dan sukses adalah keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari saya pribadi menjalankan bisnis ini tadi karena semua orang ada dua hal yang membuat orang itu akan berubah. Yang pertama dia karena dia mengubah dirinya atau sadar, atau yang kedua dia disadarkan. Alhamdulillah saya sadar dan disadarkan. Yang pertama makanya ketika saya menjalankan bisnis ini, memulai bisnis ini pun saya kunci di bisnis ini untuk sukses di bisnis ini yang pertama memang awalnya dari kepepet dulu. Itu. Yang kedua saya butuh banget karena dulu saya pengen banget yang namanya pengen punya mobil cash. Gitu ya. Karena pernah saya punya nazar, saya belum nikah dulu kalau belum punya mobil. Iya, ngomong-ngomong rekan-rekan semua, beliau ini masih single. Jadi ini salah satu promosi masih muda, beliau masih 23 tahun. Jadi banyak inilah silakan lah bagi para jomblo bisa bergabung ya Pak ya di perusahaan Bapak gitu kan, kita nggak tahu jodoh Allah yang mengatur itu ya Pak. Ya, seperti yang Bapak pesan barangkali di antara rekan-rekan adalah jodoh beliau yang dirahmati oleh Allah.
Ya Pak, ya. Sementara mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, Pak Iwan. Dan ini sangat bermanfaat buat kami di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa bergabung Pak nanti di perusahaan Bapak gitu ke depan. Karena ini ternyata ini adalah MLM syariah ya Pak ya. Itu tidak seperti MLM yang zaman dulu. Nah, seperti itulah yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak. Siap. Kita ingin berbicara bahwasanya anak muda jangan lepas dari impiannya. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di seluruh Indonesia, khususnya anak muda. Saya Ridwan BW, saya anak muda yang ngotot, saya anak muda yang penuh dengan mimpi yang besar. Saya ingin sukses dan ingin mensukseskan orang banyak. Satu pesan dari saya, jangan pernah berhenti untuk terus mengejar impian. Karena di dalam kehidupan, siapapun yang sudah tidak memiliki impian, dia hanya tinggal menunggu kematian. Plus, pesan untuk generasi muda, tidak ada yang namanya main-main di usia muda, kawan. Kalau Anda betul-betul hari ini sedang ingin memperjuangkan orang yang ingin Anda bahagiakan suatu saat nanti, yaitu istri Anda atau suami Anda, satu pesan untuk para lelaki semuanya, lelaki sejati tidak akan terlalu cepat menyatakan cintanya kepadamu, tetapi lelaki sejati akan mempersiapkan dirinya untuk menemui ayah dan ibumu. Luar biasa. Thank you. Terima kasih. Thank you Pak. Barakallah.